Bisa nggak? Ini terlalu GSKI kalau ini. Tiada kasih yang melebihimu. Tahu Hans? C. Sini Hans main gitar Hans. Kalau nggak pakai gitar ini biar Hans yang main. Percuma saya bawa jauh-jauh. Main gitar Hans, coba Hans. Tuhan, dengar ya, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lagi yuk sama-sama bilang. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Yuk teman-teman, lebih serius katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang ku ingin itu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kalau baru bilang ku ada untuk menjadi penyembahmu, belum jadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu, kalau baru cuma bilang ku ingin mengenalmu, belum kenal. Makanya kalau teman-teman kumpul di sini, tujuannya mesti tahu mau kenal atau mau goalnya apa. Kalau cuma mau kenal, cuma mau datang akhiri, nggak salah karena kita anak muda. Kita mau kenal, kayak kita mau pacaran, kita mau kenal siapa pacar kita mau kenal siapa yang mau kita cintai. Hari ini kita belajar, kita mau kenal siapa Tuhan kita, supaya apa? Supaya nanti kalau punya kesempatan melayani Tuhan, kita tahu bagaimana cara melayaninya. Tapi banyak kita nggak mau kenal sama sesuatu yang rohani. Kenapa? Males. Saya bawa retret kemarin di Klaten. Males sesuatu yang rohani. Kenapa? Ada yang lebih enak dari sesuatu yang rohani. Apa? Yang kelihatan. Misalkan kita chill di kafe gitu ya, makan di kafe. Akhirnya kita ngakalin. Bagaimana biar dia datang dalam acara rohani? Kita bikin acara di kafe kan? Oke, kita bikin di kafe. Datang banyak. Oke, makan, yuk minum. Paling berapa sih? Habis itu denger firman. Besok-besok kalau diajak kafe nggak mau lagi. Antar firman lagi. Susah. Kita mau bikin retret di Surabaya, di Mojokerto. Kita ada 3 daerah. 180 itu 3 daerah. Ada Surabaya, Klaten, Blitar. Kita bikin 120 orang targetnya. Bayar berapa kak? 150.000. Mahal kak. Aku bentrok lagi sama retret gereja gitu. Retret gereja bayar berapa? 350.000. Udah bayar? Sudah. Oh, nggak mahal tuh 350.000 gitu. 150.000 mahal. Baru kita bilang, oke saya bilang sama panitia, kita gini aja deh. Bayar semampunya bagaimana? Gila lu kak. Nggak apa-apa, kita emang mesti jadi gila kayaknya buat Tuhan sih. Udah kita umumin. Bayar semampunya. Wih, langsung banyak yang daftar. Saya bilang, Tuhan semurah ini kah Tuhan engkau? Dari sini saya lihat bahwa anak muda nggak kenal Tuhan. Dia nggak mau bayar harganya untuk si Tuhan. Nggak mau. Kenapa? Tuhan terlalu mahal untuk gamenya. Tuhan terlalu mahal untuk hobinya. Tuhan terlalu mahal untuk sesuatu yang mungkin bisa dia nikmati lebih dari Tuhan gitu. Gamenya, waktu war-nya. Kebanyakan sih gitu ya. War bisa tuh. Beli kuota bisa. Bayar rata 150.000 mahal. Akhirnya oke, kita semampunya. Nah pas saya tanya dari Andaru ya, ketua ya, ketuanya 3 katanya. Ya oke lah, pokoknya tim ketua. Dia kasih tentang bagaimana anak muda bisa melayani kak. Wah susah.
Anak muda mau melayani susah. Datang ibadah aja susah. Bener nggak? Ada nggak? Bener nggak? Iya bener katanya. Bener ya kak? bener, bener kak. Kalau ibadah per datang berapa kalau sekali datang ibadah? 15 loh ya kan. Udah padahal udah kunjungan ke rumah gitu ya. Ayo dong gitu ya. Pas lagi sakit dikunjungin. Kenapa? Sakit nih, aduh didoain, seneng. Tapi pas udah sembuh nggak mau datang tuh. Datang nanti Natal, Paskah, apalagi kebangkitan, apalagi. Pokoknya yang berbau Jumat Agung ya, yang berbau rohani datang. Anak muda disuruh pelayanan susah. Alasannya apa? Gua nggak layak kak. Yang nggak layak lah orang lu nggak ngerti siapa yang lu layanin gitu. Ya udah sini biar ngerti, ayo biar layak, ikut apa ibadah pemuda, ayo biar layak. Gua nggak layak kak. Ayo ikut ibadahnya biar ngerti, biar layak. Ayo sibuk kak gua kak. Emang lu nggak mau berarti? Saya bilang sama teman-teman panitia, teman-teman saya di 180, yang kayak gitu kebaskan debu aja lah. Kak, tapi itu jiwa kak, ya jiwanya emang mau sesat mau gimana? Jiwanya mau binasa mau gimana? Kita sudah open recruitment, open recruitment. Dia mau di kafe, ayo kita bikin di kafe, mau di mana? Kita bikin. Kita selalu, memang saya pertama kali datang 70, 80, habis itu 30, habis itu 15, baru kita ganti lagi tempatnya di mana. Tujuannya cuma satu, supaya anak muda tidak binasa. Nah teman-teman kalau bilang teman-teman mau menggairahkan diri teman-teman untuk bisa punya motivasi melayani, teman-teman bukan cuma bilang dan ku ingin menyembahmu, tapi mulai belajar mencari hidup bagaimana untuk menjadi penyembah, bagaimana bagaimana aktivitas seorang pelayan Tuhan. Cari, kalau nggak cari nggak bisa. Saya dikasih ayatnya 1 Petrus 2 ya, ayat 1-10 sama panitia. Akhirnya saya breakdown. Boleh buka ayat 1-3 teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 1-10, tapi kita baca 1-3 dulu. Boleh ada ya? Ya kitab kudus, ada kitab kudus, HP kudus kalau nggak HP kudus. Boleh dibantu baca HP kudus. Ada? Ayat 1-3 boleh bantu bacain? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Oke. Di sini kita bicara tentang yang pertama ya, karena itu buanglah segala yang jahat. Untuk jadi seseorang yang mau punya hasrat melayani, buang yang jahat dalam dirimu. Apa yang jahat? Ya. Orang yang suka munafik itu jahat. Orang yang suka tipu muslihat itu jahat. Orang yang suka ngegosip itu jahat. Orang yang suka fitnah itu jahat. Buang itu semua. Buang dulu. Masalahnya anak muda sukanya gosip. Cewek ketemu cewek, gosipin cowok. Cowok ketemu cowok, gosipin cewek. Cewek ketemu cowok, gosipin yang lain. Di gereja gue begini, bete gue. Kalau ini masih ada dalam gereja, nanti kalau lu dapet pelayanan ya, masih ada yang jahat dalam diri lu, terus lu dapat jadwal pelayanan nih, terus besok-besok nggak dapet, lu gosipin pengurus. Nah, pengurus mah butuh gua pas di awal doang. Pas begini aja gua nggak dapet jadwal lagi. Kenapa? Kesadaran kerohaninya nggak ada. Sesuatu yang baik itu dalam tubuhnya nggak ada, dalam dirinya, dalam kebiasaannya nggak ada. Sesuatu yang jahat yang ada dipertahankan dalam dirinya. Kalau sesuatu yang jahat itu dipertahankan, teman-teman nggak punya hasrat untuk melayani dengan benar. Saya WL di MAG. Kalau saya punya sesuatu yang jahat, maka panggung itu akan menjadi pride buat saya. Kalau saya nggak di panggung, saya rasanya kurang bagaimana gitu. Kalau panggungnya kecil, saya kurang bagaimana gitu. Tapi kalau sesuatu yang jahat itu dibuang, ya, baru kita bilang, inilah aku, utuslah aku. Baru sesuatu yang jahat itu dibuang, Tuhan baru mau
mau diutus kemana Tuhan? Ke sini ya Roy, ke gembel ini ya. Kita jalan tuh, karena pelayanan bukan di mimbar. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja perdata, bukan. Saat kamu membuang sesuatu yang jahat, Tuhan memasukkan sesuatu yang baik, maka hasrat sesuatu yang baik itu rela kamu bagikan, bukan di tempat di mana yang harus kamu ada, walaupun itu harus ajar juga di gereja. Karena jangan sampai mimbar gereja diisi sama orang-orang yang jahat juga, yang nggak baik. Kamu harus ada. Jadi hasrat kamu untuk melakukan sesuatu yang baik itu ada. Kenapa? Karena yang jahat itu udah kamu buang. Buang yang jahat. Kalau nggak bisa. Kebanyakan kita doyan loh jahat. Apalagi pengurus, gosipin pengurus yang satu, pengurus gosipin pengurus yang satu. Capek deh. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang gini, sebab itu buanglah dari dirimu segala sesuatu yang jahat, lagi berdusta, dan jangan berpura-pura, jangan iri hati, jangan menghina orang lain. Ayat keduanya bilang, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Kalau nggak bisa, teman-teman. Banyak orang pengen pelayanan tapi nggak bisa ngebuang sesuatu yang jahat dalam dirinya. Nggak bisa buang benci dalam dirinya. Karena kita pelayanan di Blitar ya, pas ditantang sama Kak Joni Kelapong, siapa yang mau bunuh diri? Itu lebih dari 15 orang, teman-teman. Kan kita lantai 2 ya, yang di atas aja ada 6 orang. Di bawah saking banyaknya kita sampai nggak bisa nanganin. Tim doanya cuma 20, yang mau bunuh diri lebih dari 20. Anak SMA mau bunuh diri, kenapa? Nggak bisa lepas benci dari bapaknya. Saya peluk, saya mewakili bapak kamu, saya minta maaf. Maafin dia juga bukan papa yang sempurna. Dulu dia juga mungkin seperti kamu yang dibebani sama papanya. Makanya dia bikin standar itu sama kamu. Nggak bisa om, nggak bisa. Kalau belum bisa, sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya bukan papa yang sempurna. Saya minta maaf mewakili papanya. Nangis kejer. Gak bisa maafin bapaknya. Bapaknya selalu membeda-bedakan dia sama kokonya, sama cicinya. Nilai koko kamu segini, nilai cici kamu segini, kok kamu segitu? Beban gua om, beban. Gak rela lu orang diambil yang jahat dari dia, gak rela. Maunya dipertahankan, taruh di hati. Saya pelayanan juga ke Klaten. Dalam bulan ini saya ada 2 pelayanan di Klaten dan di Blitar. Di Klaten sakit hati sama orang tuanya. Setiap pagi baru, ini cewek, setiap pagi bangun dia bilang, dasar anak wedus, nggak tahu diri gitu-gitu. Sakit hati sama orang tuanya. Terus kalau kayak gini masih sakit pelayanan, apa yang mau dibagi? Terus kalau teman-teman nanti pas pelayanan ada orang yang sakit hati, teman-teman mau bagi apa kalau teman-teman masih sakit? Lepasin dulu yang jahat. Jangan suka sini pendendam, jangan munafik, jangan juga. Tuhan Yesus mengasihimu. Pas abis itu curhatannya diomongin sama teman-teman. Yang itu gua kemarin doain gua mau mati, parah dia udah nggak perawan gini-gini. Ya ilah. Ini yang kayak gini nih, pelayan kayak gini saya bilang apa? Bukan jahat lagi, udah jahat, tolol kalau saya bilang. Lu pelayan tapi nggak tahu fungsi lu buat apa. Pelayan lu dia curhat sama lu karena dia percaya lu wakilnya Tuhan. Lu bocorin sama teman-teman yang lain. Nanti dia datang ibadah lagi seperti minder, kenapa? Orang lain kayaknya udah pada tahu deh, gua udah nggak perawan lagi. Dan ini bukan 1-2 yang saya pelayan di tempat itu, enggak. 3 orang anak SMP mau bunuh diri di Surabaya, kita layanin. Ini percobaan bunuh diri keempat, Kak. Kenapa deh? Udah kehancur aja lah. Semua cowok gue cuman mau badan gue. Waduh, itu Desember kemarin. Desember pas Natal kita layanin. Ini percobaan bunuh diri keempat, Kak, dia bilang. Kalau pelayannya tidak punya hati yang baik, bagaimana bisa masuk untuk melayani orang-orang kayak begini? Makanya siang hari ini saya bilang, buang dulu yang jahat. Buang dulu. Kebiasaan gosip, kebiasaan ngomongin orang, kebiasaan yang cowok ngerusak orang yang dia sayang. Biasa begitu. Saya nanganin satu pelayan di
Surabaya, Kak, gue kayaknya mau putusin pacar gue deh, Kak. Kenapa? Saya bilang. Karena kalau gue sama dia terus, Kak, gue pengennya tidur mulu, Kak. Oh, sudah berapa tahun kamu? Kamu berapa tahun? 1,5 tahun. Tapi dia enjoy pelayanan. Tapi dia 1,5 tahun. Saya bilang, lu gila ya. Tuhan gak bisa dibohongin tuh. Makanya, Kak, gue tertuduh terus, Kak. Gue putusin ya, Kak. Oh ya, putusin aja. Pas berdoa putusin nangis. Pas katanya Tuhan bilang jangan diputusin, Kak. Enggak, itu nafsu lu yang bilang jangan diputusin. Tuhan mah pengen dia putus sama lu biar gak jadi, kalau kata Ahmad Adani gitu ya, perhiasan sangkar madu ya. Biar jangan jadi, biar dia terlepas bebas sudah. Tapi lu yang gak bisa lepas. Udah nikmat lu dengan dia. Kasihan tuh perempuan, saya bilang. Kalau kalian gak punya kepekaan, gak punya sesuatu yang baik, yang begini-begini, teman-teman gak bisa layanin. Tuhan gak percayain. Tapi kalau ini dibuang yang jahat, yang begini-begini dipercayain, nanti ditambah jiwanya. Kenapa? Sudah bisa dipercayakan lebih sama Tuhan. Buang yang jahat makanya. Buang yang jahat, yang ayat 3-nya bilang gini. Di dalam Alkitab tertulis begini, kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Harusnya kebaikan Tuhan membuat kita rela buang yang jahat, bukan mempertahankan yang jahat. Tapi karena kita sakit hati, kita bilang, gue nggak mau lepaskan yang jahat. Bapak gue lebih jahat, Kak. Gue mau balas bapak gue. Mama gue lebih jahat. Si A lebih jahat. Si B lebih jahat. Akhirnya secara nggak sadar, kita lebih jahat dari antara yang kita bilang jahat. Kita kumpulin yang paling jahat ada dalam diri kita. Kita jadi paling jahat di antara yang jahat. Makanya teman-teman, mari buang yang jahat. Gue ada bahasa Yunaninya, Ibraninya, tapi lu kan buat apa ya bahasa Ibrani? Yunani kan gak perlu ya. Ini kan bukan sekolah Alkitab. Gak perlu. Buang yang jahat tuh artinya sekali untuk selamanya. Jadi kalau udah dibuang jangan diambil lagi. Buang sudah, gak diambil lagi. Makanya kan ada kalimat ya, buanglah mantan pada tempatnya gitu ya. Kalau udah jadi mantan udah buang aja. Aduh, kalau gue cinta lagi, enggak, lu nafsu lagi, bukan cinta lagi kayaknya. Coba cek deh anak-anak ABG sekarang. Kak, gue cinta Kak sama dia, Kak. Makanya kalau itu kadang gue peluk, Kak. Orang tua lu cinta enggak? Cinta, Kak. Kok nggak dipeluk? Orang tua lu kalau nyebrang lu gandeng enggak? Enggak, Kak. Lu nggak cinta sama orang tua lu? Cinta, Kak. Kok nggak lu gandeng? Kalau pacar lu kok lu gandeng? Kok kalau orang tua lu ulang tahun lu malu dicium sama orang tua lu? Tapi kalau buat pacar lu malah minta cium gitu. Kenapa saya bongkar ini? Ini yang kejadian bukan cuma di remaja non-Kristen, tapi di Kristen juga begini, bro. Di Kristen juga begini, bukan di non-Kristen doang. Kita asik di gereja berdoa, keluar pacarannya lebih brutal daripada setan. Setan juga minder. Ini brutal banget sih pacarannya. Kenapa? Kita mempertahankan yang jahat. Kita mau buang tapi kita ambil lagi. Kita buang, masuk gereja kita buang nih. Ibadah haleluya, haleluya, yang penting dosanya gak ketahuan Tuhan gitu kan. Haleluya. Udah pulang, udah ambil lagi. Pacarannya gitu lagi. Hidupnya gitu lagi. Yang jorok-jorok mulutnya. Kasar-kasar mulutnya. Gitu lagi. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang gak berubah. Gak sama pendahulu-pendahulu kita yang hidupnya kasih hidup buat Tuhan. Harusnya kebaikan Tuhan membuat kita sadar. Ya, kita rela melepaskan segala sesuatu bagi Tuhan. Terus sering nyanyi loh, kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Sembari nangis tuh biasa perjamuan ya. Mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina demi untuk menebusku. Refnya apa sih tuh gitu, lupa gue. Dengan apa kan ku balas. Gitu nangis. Tapi pas udah Tuhan kasih firman, udah gak tahu nih cara balasnya. Gak mau. Kenapa? Nikmat yang begini. Ngapain gua balas kayak begitu? Gak mau gua. Gak, enakan yang begini. Gak mau. Makanya saya suka bilang sama diri saya, ayo jangan jadi munafik loh ini. Jangan jadi munafik. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kamu jadi pagar saya. Kalau saya salah, tegur saya.
buang yang jahat, teman-teman. Nggak usah diambil lagi, buang yang jahat. Jadi kalau kita sebelum melangkah jadi pelayan atau sebelum melangkah untuk memulai sesuatu yang rohani, buang yang jahat supaya langkah kita bisa secara natural, nggak dibuat-buat, rindu melakukan yang baik. Jadi nanti saat kita di mimbar, kita nggak pura-pura nangis, enggak. Kenapa? Karena tahu caranya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu. Saat kita bilang segenap hidup bagimu, kita nangis. Kenapa? Karena tahu susah. Susah, segenap hidup bagi Tuhan tuh susah. Kita masih mau begini, mau itu, mau ini, susah. Makanya kita nangis. Kenapa? Susah Tuhan. Yang hebatnya orang Kristen udah tahu susah, nggak mau belajar. Susah, nggak bisa Tuhan. Ayo belajar kata Tuhan. Nggak mau. Tapi kalau nyanyi lebih dari pemenang, tadi lagu apa tadi lo? Lebih lagi nana udah ile. Gue mah gampang nyanyi itu mah. Lu sering lihat gue nyanyi di YouTube begitu, gampang itu mah. Ku mau jadi pejuang sejak kamal nana Allah. Gembel itu mah, gembel enggak itu enggak. Gue bukan bilang itu nggak bisa, nggak boleh, enggak, bukan. Tapi kalau itu nggak natural, lu munafik bro, lu belum buang itu yang jahat, belum. Gampang ini begitu, asal lu tahu puter-puternya gampang. Gue sekolah worship leader, tahu gue caranya. Worship leader itu sekolah gue. Gue nggak sekolah cuma bikin dosa aja, nggak sekolah. Kita semua nggak ada yang sekolah bikin dosa, tapi tahu bikin dosa. Worship leader gue sekolah. Sekolah gitu. Tapi kalau masih munafik nggak bisa. Ayo buang yang jahat supaya kita bisa bersih-bersih dalam hidup kita. Berhenti kebiasaan gosip, berhenti kebiasaan chat grup yang kalau bully orang. Kemarin saya dengar ya di Riau apa kalau nggak salah. Dia dibully sampai digebukin kakak kelasnya, anak SD 8 tahun. Meninggal karena beda agama dan beda suku. Di Riau, orang Batak, Kristen. Digebukin sama kakak kelasnya. Dia 8 tahun, yang gebukin 11 tahun, 13 tahun. Wah, geram sekali saya. Sorry guys, ini nyala apa enggak? Saya nggak tahu, tadi saya cuma nempelin doang. Sudah nyala ya? Oke. Gila, geram saya. Tapi saya, Tuhan kenapa anak ini kok mau digebukin? Baru Tuhan bilang gini, makanya saya sukanya anak kecil. Dia demi Kristennya, demi agamanya, demi sesuatu yang dia dapat dari bapaknya gitu. Dia kan nggak bisa milih anak kecil. Lahir sudah ikut aja gitu kan. Tapi dia bertahan sampai dia mati gitu, digebukin. Dia nggak bisa bilang bapaknya loh, Pak, udahlah Pak, kita ganti aja jadi jangan Kristen kayak apa gitu Pak. Karena kalau Kristen aku digebukin Pak di sekolah Pak. Dia nggak ngomong gitu tuh. Nggak ngomong. Sampai mati. Sedih juga saya dengar, aduh Tuhan. Makanya kita tadi kan bilang seperti anak kecil yang rindu susu yang murni. Anak kecil mah nggak pernah membelot, nggak kayak kita yang sudah besar. Maunya begini, maunya begitu. Nggak pernah. Ayat 4 sama ayat 5-nya coba dibantu ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Iya. Dia bilang gini bahasa Indonesia sehari, sebab itu datanglah kepada Tuhan. Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna,
tapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Ayat 5-nya, kalian seperti batu-batu yang hidup, sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang kudus, khusus untuk Allah, dan yang melalui hidup Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan di hati Allah. Maksudnya apa sih? Datanglah kepada Allah itu bicara bergerak mendekati Allah, bergerak, datang, ayo bergerak. Caranya bagaimana tadi? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, belajar tentang Allah. Kalau ada kesempatan datang sama Allah. Setiap hari yang renungan, ada nggak? Renungan setiap hari, renungan harian setiap hari pasti baca, nggak pernah bolong. Nggak ada. Doa pagi ada. Yang doa pagi nggak pernah bolong. Gue bukan agent doa pagi, bukan agent renungan juga baru beli. Enggak, gue cuma mau tanya doang. Susah kan? Lagi retret ada yang doa pagi nggak? Bareng? Iya, di rumah? Enggak. Kenapa? Aduh mesti doa pagi biarpun capek. Kenapa? Nggak enak main lentar, nggak kelihatan rohani. Lu masih munafik bro, buang. Lu doa pagi karena pengen doa pagi. Kalau nggak mau karena masih capek, ya nggak apa-apa, tidur aja, nggak apa-apa juga. Nanti doanya pas bangun. Tapi kasih waktu sama si Tuhan. Tuhan renungannya nggak sempet Tuhan tadi karena buru-buru ke sekolah. Ya udah siang kata Tuhan gitu ya. Siang baca renungan ya anakku gitu. Pas siang Tuhan les Tuhan, ya udah sore ya nak. Sore gitu ya. Tuhan waktunya main sama temen-temen Tuhan karena ntar malam belajar. Ya udah, ntar mau tidur ya nak. Renungan ya. Iya Tuhan, pas mau tidur, Tuhan udah ngantuk. Tuhan ngerti kok, aku ngantuk. Selamat tidur ya Tuhan. Kita nggak pernah kasih waktu buat Tuhan, terus kita mau berjalan melayani Tuhan. Bagaimana generasi muda sekarang? Even lu pengurus, tetap surga mah nggak bisa pakai orang dalam. Kalau pelayanan bisa pakai orang dalam bro, surga nggak bisa. Lu harus mendekat, bergerak mendekat, datanglah itu bergerak mendekat. Tindakan yang berkesinambungan, terus menerus, jangan berhenti. Kalau mau mendekat, saya dari Jakarta ke sini tadi, kok saya bilang sama Hens, ini kok waktunya kok nggak berubah ya? Tetap 1,5 jam dulu, kenapa Hens? Macet kali bang. Enggak, ini biru kok, saya bilang gitu. Tapi kok ini nggak bergerak, kenapa? Wah sinyal lu jelek bang. Enggak nih, sinyalnya masih bisa gitu. Ternyata lagi ditutup. Jadi nggak ada keterangan bahwa itu macet. Karena ditutup kan yang hijau kan ya. Biru gitu ya. Biru karena lancar sana. Gitu. Kenapa? Kita nggak bisa bergerak mendekat. Kenapa? Ada penghalangnya, ditutup. Tapi saat tutupan itu dibuka, kita bergerak mendekat ke arah sini. Akhirnya sampai. Kalau kita menutup kegiatan kita, kegiatan rohani kita dengan kegiatan yang kita mau, kita nggak bisa sampai sama Tuhan yang mau kita layanin. Kita sudah nutup, kita mental block, kita nggak mau kasih waktu sama si Tuhan. Bagaimana mau jadi pelayan Tuhan? Kalau teman-teman rindu jadi pelayan Tuhan, dimulai dari bersih-bersih hati sudah. Baru bergerak mendekat. Belajar firman, bergerak mendekat. Kita mau nyerang musuh aja mesti bergerak mendekat. Entah itu pakai radar, dideketin radarnya, oh ini daerah situ tuh. Nah, radarnya pas nggak? Iya. Titiknya udah pas ya? Iya. Hajar. Kalau titiknya meleset juga nggak kena. Kalau kita mengenal Tuhan, belajar mendekat, belajarnya mesti yang benar. Jangan belajar yang salah. Bukan gereja lain salah. Enggak, karena lu di GSKI, belajarlah versi GSKI. Kalau lu di GBI, belajarlah versi GBI. Kalau di GKA, belajarlah versi GKA. AKBP, belajarlah versi AKBP. Jangan sampai kita datang, AKBP mah sesat bro. Itu mah kepercayaan keturunan. Masa di gereja ada tortor-tortor, itu nyembah berhala. Oh, lu sakitin orang Batak lo kayak gitu. Bukan karena gue orang Batak, bukan. Gue pernah kena siasat gereja karena gue nikah di GBI.
Iya, gue di aset gereja 6 bulan bro. Mama gue diumumin bahwa Roy Sinaga, keluarga dari Bapak Leman Sinaga, terkena hukuman karena tidak layak jadi anggota HKBP. Karena saya nggak ikut CD terus saya nikah. Tapi kan nikah saya kan di GBI. Gue menistai apa di HKBP? Gue nggak menistai apa, nggak menistai gue juga. Gue juga belajar tentang GBI, katekisasinya versi GBI. Tapi orang tua gue diumumin seperti orang yang kena kusta. Mama gue datang pulang nangis, bilang, Maroy minta maaf, minta maaf Maroy. Tapi lihat nanti kalau Roynya hidupnya nggak bener, buang Roy aja. Mama gue datang bilang, pas udah bertahun-tahun baru dia bilang gini, kamu yang bener. Kakak-kakak gue ikut gue semua ke GSKI, bukan karena GSKI paling bener, enggak. Dia ngeliat cara hidup gue. Kalau lu nggak percaya, boleh tanya temen-temen gue. Itu ada Nani itu udah ikut bareng gue di 180 sudah belasan tahun nih kita jalan bareng dari 2012 ya. Jalan bareng. 180 dikit kak anak-anaknya. Lu lihat nanti di IG kalau lu nggak percaya. Anak rohani gue lumayan banyak. Tapi itu bukan satu kebanggaan. Itu membuat gue lebih datang mendekat lebih dari mereka. Gue harus lari duluan supaya mereka nggak jalan yang salah. Kenapa? Gue duluan yang lari. Gue duluan yang datang mendekat. Pemimpin-pemimpin lari lebih kencang daripada pengikut. Lebih kencang lagi. Duluan. Lihat lebih dulu. Baru ikut. Yang lain ikut. Ayo. Kata dibangun oleh manusia. Yesus ditolak oleh pemimpin agama. Tapi pada zaman itu Yesus ditolak. Dianggap tidak layak. Seperti batu yang disingkirkan tukang bangunan. Karena dianggap cacat. Tapi ingat, terpilih dan berharga di hadapan Allah. Apa yang ditolak dunia, Allah pilih dan dihargai dalam kerajaannya. Kita udah gak boleh sama lagi sama cara hidup dunia bro. Karena belajar mendekat, hidup kita berubah. Jadi pelayanan itu bukan menjadi satu beban, tapi satu keinginan. Karena ingin membagikan sesuatu yang baik. Apa yang baik? Apa yang menurut Tuhan baik? Menurut kita baik. Jadi kita berjuang untuk membagikan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu harta kita kasih. Makanya Pak Eras bikin lagu. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kalau baru pecah, baru tercurah, tapi belum bermakna, something wrong sama lo. Lihat, Tuhan udah berkorban, tapi kok gak bermakna. Something wrong sama sesuatu yang lo korbanin. Ada sesuatu yang salah dengan apa yang lo korbanin. Jangan-jangan lu pakai itu, Tuhan udah bilang jangan, lu paksain. Enggak, gue begini aja Tuhan. Enggak Tuhan, gue udah begini Tuhan, gue begini. Enggak begini Tuhan. Tuhan udah bilang jangan yang begitu. Ini pada tegang semua, gue jadi bingung ya. Gue terlalu galak apa bro? Apa image gue kegalakan gue? Gue bingung jadinya. Tapi kayak gini ya anak muda. Anak muda tuh kalau dikasih serius tegang, kalau dikasih bercanda ntar kebablasan, gue juga takut salah juga nih. Makanya gue bagiannya begini, teman-teman, kalau lo memulai sesuatu yang baik, pelayanan itu menjadi gairah lo. Baru belajar sesuatu yang baik itu juga menjadi keinginan lo. Hasrat lu pengen belajar sesuatu yang baik, karena gairah lu pengen membagikan sesuatu yang baik. Lewat apa? Apapun yang bisa lu buat, itu pelayanan lu sudah. Ingat, pelayanan bukan dimulai dari mimbar, walaupun itu nanti kita ke situ kalau Tuhan izinin. Tapi pelayanan dimulai dari, kamu punya berapa keluarga deh? 5. Dimulai dari keluarganya yang 5. Kamu anak berapa? 3. Dimulai dari kakaknya sama adeknya. Baru ke mama bapaknya. Bukan pelayanan di mimbar, enggak. Gue tuh dikasih pelayanan pas gue jadi berkat buat keluarga gue terlebih dahulu. Satu malam kakak ipar gue disantet karena dia naik jabatan jadi wakil kepala sekolah. Kok jadi gaul? Jadi gaul, saya kedekatan ya? Enggak ya? Oke. Dia disantet. Jadi gaul. Cek gue. Oke. Ya gue jadi pas disantet kita berdoa.
Akhirnya dia diancam sama yang nyantet, diancam gitu sama setannya. Setannya datang, kalau lu nggak siapin apa yang gue mau di atas jam 12 lu akan mati. Dia bilang, saya layak kan, layak mati, saya ini layak mati lah sini. Saya bilang gini, di mana-mana setan nggak bisa nyabut nyawa, yang bisa nyabut nyawa cuma Tuhan lah. Kalau layak ketakutan mati nggak apa-apa, tapi saya kasih tahu harusnya layak ketakutan sama Tuhan. Kalau layak mati, layak masuk surga apa neraka. Sekarang akuin semua salahnya layak, akuin semua. Waduh, dia akuin semuanya. Istrinya dengar ternyata dia pernah selingkuh segala macam. Nangis istrinya. Saya bilang, biarin terus sampai habis. Gua sakit toh. Itu kakak saya kan yang cewek. Sakit toh gua toh. Kenapa? Terus aja, terus sampai dia semua curhat semua. Baru kita bilang, dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang sudah bersihkan hatinya, tolong jagai kakak ipar saya Tuhan. Jam 12 lewat 1. Jam 12 lewat 5, lewat 10, lewat 1, jam 1, jam 2. Aman, ke sekolah lah dia besoknya, ngajar. Baru wakil kepala sekolah yang lama bilang gini, Pak Sianturi jangan begitu dong, kan saya cuma bercanda ngirim santetnya. Hah? Jadi Bapak yang santet saya gitu. Tolonglah Pak, dukun Bapak bilang lah, tolong cabutlah itu ilmunya. Karena dukun saya muntah-muntah itu Pak, udah mau mati dia Pak, dari semalam muntah-muntah darah. Baru dia telepon saya, bisa dicabut nggak, Le? Cabut apa sih? Ilmunya katanya bikin muntah-muntah. Ya kita emang pakai ilmu, saya nggak pakai ilmu. Kita cuma berdoa karena tahu sendiri, kita nggak pakai ilmu. Kalau dia mati itu karena dia, ulah dia lah. Masa emang kalau iseng ngirim santet? Nggak ada yang iseng, ngeri amat kalau iseng ngirim santet. Gila kali. Nggak ada orang iseng ngirim santet, nggak ada. Dari situ keluarga saya lihat, gila sih Roy. Karena saya anak paling terakhir, dia tahu kecilnya saya sampai besarnya saya. Pas begini, waduh, ini adik gua kayaknya beda. Dari situ baru, kita sekolah di gereja di mana? Ikutin aja tulang gitu. Kan ponakan nanya, ikutin tulang. Udah pada ikut. Saya dulu di GB Morsaron, dia ikut GB Morsaron. GSKI saya ikut, dia GSKI ikut. AKBP ya nanti aja kalau lagi ada Parheheon baru. Bukan gua bilang jelek, gua nggak bilang jelek ya dari tadi ya. Kan dari tadi gua juga nggak bilang jelek ya. Jangan ketawa gitu dong lo. Gua nggak bilang jelek, tapi kalau jadi keluarga gua pikir, udah ikut ini aja lah gitu. Ya udah, gua pikir nggak masalah. Asal kita mau buang yang jahat, pergi mendekat, maka Tuhan akan membimbing kita. Ayat 6 sampai 8. Waktu gua berapa menit lagi, Bro? Masih cukup. Berapa? 14. Berarti 13 menit. Boleh tolong Bro, ayat 6 sampai 8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka tidak telah disediakan. Oke, 6 sampai 8 kita bicara tentang batu penjuru dan batu sandungan. Batu penjuru bicara sesuatu yang menentukan kekuatan sebuah bangunan. Batu penjuru itu yang menentukan sebuah kekuatan sebuah bangunan. Kalau kita dibilang kita batu penjuru, maka kita harusnya menjadi sebuah kekuatan bagi apa? Di mana komunitas kita berada. Kalau Yesus dibilang batu penjuru, maksudnya Yesus menjadi kekuatan dalam apa? Iman kekristenan. Kalau kita dibilang batu penjuru, berarti kita memiliki standar yang sama kayak Yesus. Cek. Makanya sesuatu yang baik mendorong kita untuk memiliki standar yang sama seperti siapa? Seperti Yesus. Kalau standarnya bukan Yesus, belum baik. Belum baik. Makanya kalau anak muda mau dibilang sebagai batu penjuru, kita mesti punya standar
kebenaran seperti Yesus. Bagaimana caranya? Belajar mendekat tadi. Semakin mendekat, semakin tahu caranya. Semakin banyak apa yang Tuhan mau untuk kita buat, semakin banyak kesempatan yang dapat kita buat untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita bilang menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Caranya bagaimana? Melayani Tuhan. Enggak. Caranya rubah sikap lu yang jahat. Rubah sifat-sifat lu. Cara ngomong lu yang suka ngelukain orang. Gerak-gerik badan lu yang suka membuli orang. Rubah. Pelayanan ini cuman mimbar ya. Mimbar ini cuma tempat lu mengekspresikan kasih lu sehari-hari di luar. Kalau kasih lu sehari-hari sama Tuhan di luar itu meluap, mimbar ini tempat mengekspresikannya. Saat lu dapat mengekspresikan kasih lu sama Tuhan di luar, mimbar ini akan menjadi tempat di mana lu bisa mengimpartasikan kebaikan yang udah lu buat di luar sama orang-orang yang ada dalam gereja lu, sama orang-orang yang ada dalam komunitas lu. Kalau enggak bisa. Oleh sebab itu miliki standar-standar seperti Yesus hidup. Tapi nanti gue ditolak Kak, dibilang sok rohani. Persis. Emang kalau enggak kenapa? Kalau ditolak, gue gak punya teman Kak. Emang kalau gak punya teman kenapa? Ya mendingan sekarang punya teman dulu Kak. Nanti kan pas udah tambah lama tambah tua kan kita baru serius. Ya kalau mati tua, kalau enggak. Loh ini pertanyaan bener sama anak-anak basket gue. Di SMA Yakobus dulu kita lagi nongkrong di McCafe. Saya bilang gini, tobat teman-teman. Apa sih lu bikin deg-degan aja ngomongnya begitu mulu. Bener, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Tobatlah. Masih muda Om. Iya kalau mati tua, kalau enggak diem nggak ada yang jawab. Oh ya Om. Nantilah masih muda. Iya kalau mati tua, kalau enggak. Habis itu datang nih teman dari angkatan mereka datang yang kuliah dari Aussie datang Jakarta. Nongkrong lagi kita di McCafe, pulang jam 2 atau setengah 2 malam. Pulang saya minggunya mau pelayanan karena pulang. Ingat awas gereja, tobat ya besok. Ingat. Ya Om ya pulang. Paginya salah satu dari kita dibangunin, salah satu dari anak-anak yang nongkrong dibangunin sama kakaknya. Bangun. Kakaknya mandi. Nih masih belum bangun mau gereja juga. Pas dibuka balik gini, set udah biru bukan. Kita pulang dari gereja kaget. Om mulut lu mati beneran ini Om. Mulut gua sih. Gua cuma ngingetin. Kejadian kan. Meninggal. Pacarnya cantik sekali. Nangis orang-orang. Nangis. Pacarnya bule. Nangis. Saya sampai bilang, waduh. Kebetulan saya sama teman saya pelatih Yakobus, dua-duanya pendeta. Kita lihat-lihatan, gila loh. Pas lagi kita ngobrol lagi loh, ya mau gimana? Emang kita tahu dia mau mati ya besok? Gak tahu. Baru semester 6 saat itu dia. Kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi kalau ada retret, kesempatan bertobat. Dibuang, jangan diambil lagi. Karena kita belajar untuk mencapai pemikiran-pemikiran yang Tuhan mau untuk kita buat di masa muda kita. Kita datang ke sini karena kita punya kerinduan itu. Tapi gue punya masa lalu yang jelek, Kak. Ya nggak masalah. Masalahnya lu mau berubah enggak? Jangan menikmati masa lalu yang jelek. Jangan menikmati sakit hati yang lalu. Sudah, lu datang ke sini kan mau mendapat sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Buang yang jahat. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu berubah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Ayat 9 bilang gini, di bahasa Indonesia sehari-harinya bilang gini, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih,
imamat-imamat yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Kenapa dijadiin pelayan? Karena itu tujuan kita ada di sini. Tujuan kita jadi orang Kristen. Tujuannya ialah menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya. Menyebarkan berita bukan dari mulut, bukan debat teologi, bukan. Tapi dari gerak hidup kita yang mengasihi orang yang sudah tidak berguna, kita panggil, kita ambil, kita didik supaya jadi berguna. Makanya Pak Eras bilang, kalau anak-anak STT itu tidak kita ambil ke Jakarta, kita tidak didik dengan kebenaran firman Tuhan, mau jadi apa mereka di sana? Saya baru paham, gila banget. Sadis orang ini. Dia rela kuras semua. Buat apa? Generasi. Buat teman-teman sama saya. Jadi kalau teman-teman masih nggak mau nangkep maunya Tuhan, karena teman-teman bilang, gue mau banyak keterbatasan kak. Persis. Memang Tuhan maunya memilih pelayan Tuhan yang penuh keterbatasan. Supaya apa? Supaya nggak sombong. Gue mah jago nyanyi, gue mah. Lu main di C deh, ntar gue nyanyi, semua lagu gue nyanyi di C. Tenang aja, ntar suasana gue yang bangun. Buset deh. Lu pelayan buat siapa? Lu mau konser? Konser mah kita banyak yang lebih jago tuh. Glenn Fredly kemarin pas duet sama Idol ya. Aduh Tuhan. Saya dengernya aja nangis, karena saya idola juga. Kenapa saya idola? Bung Glenn pernah bantu saya di konser Merah Putih. Jadi waktu itu saya dana kurang konser Merah Putih di GBI waktu itu. GBI Mawar Saron. Saya bilang sama teman saya, siapa yang mau diundang ya dengan budget 1 juta? Artis 1 juta siapa Roy? Gue justru nanya lu, ada nggak? Saya bilang gitu. Teman saya orang Ambon. Udah, gue teleponin aja sama manajemennya. Disebut salah satu artis gitu. Oh ya udah, kalau dia mau 1 juta. Ya telepon manajemennya kayak gini. Ternyata tuh si manajemen lagi ngobrol sama Glenn. Itu tadi mana tuh? Di gerejanya Om Yakob Nahwai. Karena GBI Mawar Saron saat itu saya. Oh gitu, iya. Beta mau. Glenn cuma 1. Beta nggak usah dibayar. Nanti 1 jutanya kasih musik aja. Dia bawa One Way. One Way tau gak sih, zaman kalian masih tahu ya? Mereka nggak tahu ya One Way. One Way itu Bobby One Way ya. Itu One Way ikut semua. Datang loh, dia 2 lagu. Dia waktu itu masih pacaran sama AB3. Dia di backstage bilang gini, mau saksian nggak kamu yang lagu apa gitu si AB3 ini. Itu aja yang se-Jawa Timur Jawa Barat gitu. Se-Jawa Timur dari langit gitu. Dia ngecengin gitu. Se-Jawa Timur Jawa Barat. Itu lagu apa kata dia, se-Jawa Timur Jawa Barat? Pada ketawa semua, One Way ketawa gitu. Enggak aku bercanda kata Glenn. Nyanyi 2 lagu. Pas kita mau kasih Bung Glenn, thank you Bung. Seng Bung. Kasih teman-teman aja. Beta enggak. Terima kasih Bung udah kasih kesempatan. Om Yakob, Bung thank you. Om thank you Om. Baru dia pulang. Nggak minta. Nggak ada raiders. Apa kan bisa ada burger. Nggak ada. Duduk bareng kita begini sofa ini. Duduk. Ini hebat juga karena waktu itu datang hampir berapa? 3.000. Karena Glenn Fredly siapa yang nggak kenal datang. Jadi pas ngedenger dia kemarin di Idol gitu ya, Cobra, orang ini legend loh. Saya langsung Tuhan kayak ingetin gitu. Lu pernah kolaborasi kan sama legend kan di gereja kan. Cuman gara-gara ikutin apa yang gue mau kan. Kita bisa diangkat Tuhan kok kalau kita mau ikutin apa yang Tuhan mau. Jangan sombong. Jadi teman-teman, karena waktunya terbatas ya. Saya ini cepet terus aja. Ya teman-teman ingat, Tuhan panggil kita bagaikan bayi rohani yang haus, tidak pernah merasa cukup akan kebenaran. Mulailah dari kerinduan yang sederhana,
dan yang murni. Jangan tunggu sampai merasa sempurna baru melayani. Jangan. Oleh sebab itu, apa yang ada dalam tanganmu sekarang, serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan bisa menggarap hidupmu. Dia cuma butuh satu jawaban, ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya mau. Jika ini menjadi kerinduan teman-teman, sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ya Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih sepertimu Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Yang mau kenal Tuhan dan kasih hidupnya bagi Tuhan, sekarang kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari. Yang mau kasih hidupnya sama Tuhan, taruh kanannya di dada. Bilang sama Tuhan, ini aku yang mau kasih hidup sama Tuhan. Mari mulai akui kesalahanmu, masa lalumu yang buruk, segala sesuatu yang menghambat, menutup Tuhan memberikan pengenalannya akan engkau. Akui di hadapan Tuhan sore hari, siang hari ini. Gak usah lihat kanan kiri, lihat sendiri. Pribadi lepas pribadi. Gak usah hakimin temennya. Kalau dia punya kesalahan masa lalu yang jahat, kalau hari ini dia mau tangisi dosanya, gak usah dihakimin. Itu pribadinya dia yang mau serahkan hidup sepenuh bagi Tuhan. Gak usah pusing sama yang lain. Sekarang urusannya teman-teman sama Tuhan aja. Ini kami yang datang, Tuhan, melepaskan segala sesuatu yang jahat yang ada dalam diri kami. Segala kemunafikan yang bukan daripada Tuhan, yang menghambat kami, Tuhan. Kami bersati, ingin melepaskannya di tempat ini. Kami gak mau pulang lagi kejahatan itu. Kami gak mau pulang lagi sakit hati itu. Kami gak mau pulang lagi kemunafikan itu. Supaya saat kami pulang, kami seperti anak bayi yang rindu kemurnian dari Tuhan saja, yang terus menuntun kami, membimbing kami hingga kami dewasa secara natural, memiliki naturnya Allah, bisa membangun suasana surga, bisa membangun budaya surga di tempat di mana kami ditempatkan, Bapa. Ini kami yang rindu ya Bapa. Mulai ngomong sama Tuhan, mulai berjanji sama Tuhan. Jangan takut berjanji sama Tuhan. Dia Allah yang mengerti engkau. Kebaikannya telah engkau rasakan berkali-kali. Oleh sebab itu mari berjanji sama Tuhan dengan hati yang tulus itu, dengan tidak ada kemunafikan itu. Kalau kami pernah rusak, Tuhan ampuni kerusakan. Lawan setiap kami pribadi lepas pribadi. Ini kami kami mau beri hidup sama Tuhan yang terlebih dulu memberi hidup bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, segala kesalahan yang telah kami akui di hadapan-Mu,
membuat kami bisa lebih natural di hadapan Tuhan. Segala kesalahan yang telah kami buang di tempat ini bisa membuat kami lebih berjuang, lebih keras lagi untuk mengenal Tuhan. Agar setiap pengenalan-pengenalan kami akan Tuhan yang murni menggiring kami untuk menjadi alat Tuhan, salurannya Tuhan. Kalau itu yang menjadi rindunya teman-teman siang hari ini, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi salurannya Tuhan dong. Saluran Tuhan yang bersih, saluran Tuhan yang gak munafik, saluran Tuhan yang terus dapat impartasi dari sorga, supaya aku menjadi saluran Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Ini kami yang mau jadi saluranmu ya Bapa. Kami bereskan dosa kami, supaya kami boleh bersih dalam pandangan. Kami mau menjadi pelayanmu, saluranmu dimanapun kami berada. Ingat teman-teman, ini bukan janji omong kosong, tapi ini janji teman-teman sama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu jangan anggap remeh janjimu. Perjuangkan janjimu. Hidupi janjimu. Sampai satu saat Tuhan menjemput teman-teman dan saya di awan-awan keabadian. Akhirnya Tuhan, ini janji kami, dan pulang dari tempat ini kami mau menjadi pelayan-Mu dimanapun kami ditempatkan, melalui gerak hidup kami yang memiliki standar Tuhan. Ini kami Tuhan. Berkati tempat ini, berkati teman-teman, berkati GSKI Youth Perdatang, supaya tetap bertumbuh dalam Tuhan, supaya tetap berjuang sampai kami berjumpa dengan Tuhan yang kami sembah di langit baru dan bumi yang baru. Ini doa dan janji kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. God bless. Thank you. Oh iya. Oh, tanya jawab ya. Lupa gue. Nggak apa-apa, masih cukup. Boleh silakan duduk. Ya, teman semua terberkati ya. Terberkati, waktu terberkati, tertampar. Tertampar. Ya, thank you ya Bang Roy. Thank you. Tuhannya. Oke, ini bubur kan? Siapa ini bubur? Siapa yang mau tanya nih? Ini Sama gue Bang bilang Roy ya. bagusan dia dari. Oh, ini nggak ada di Bang Roy ya? Oke. Dari Dokter Tirta. Wih, Dokter Tirta. Oke. Shalom, saya lagi bertanya. Saya sudah sempat bertobat, tapi saya jatuh kembali ke dalam dosa dan lebih parah. Apakah masih ada kesempatan untuk saya, Om? Langsung jawab. Ini langsung jawab. Langsung jawab. Cek, Wan. Oh, mati. Oh, belum dinaikin. Cek. Oke. Kalau masih ada kesempatan hidup, kaget ya biar bangun lah ya. Kalau masih ada kesempatan hidup, masih ada. Kecuali lu udah tahu lu jatuh, lu udah tahu lu makin parah, tapi lu nggak ada kegiatan makin mendekat sama Tuhan. Kalau masih ada kegiatan makin mendekat sama Tuhan, berarti lu masih punya kesempatan untuk menjadi anak Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada kegiatan makin mendekat sama Tuhan, maka lu akan jadi anak-anak yang pornos, yang nggak bisa balik lagi sama Tuhan. Lu jadi keras nanti, gitu. Ada tahapan-tahapannya kok jadi keras. Ada 7 atau 8 gitu saya punya. Orang-orang yang jadi keras itu bukan langsung jadi keras, enggak. Coba saya lihat ya. Jadi kenapa orang nggak bisa balik lagi? Kenapa Kak? Kalau dalam urutan sakit hati, apa ya? Boleh sekalian lanjut aja dulu. Nanti saya cari. Oh ini. Oh iya. Nih, kalau orang punya bukan. Kalau orang punya sakit hati, dia akan kecewa. Kecewa menghasilkan luka. Luka berproses menjadi akar pahit menjadi benci menjadi dendam menjadi licik menjadi munafik menjadi keras hati. Jadi kalau teman-teman sadar sekarang, belum sampai keras, berbaliklah. Tapi kalau sudah sadar,
tapi nggak mau berbalik, ya berarti teman-teman orang-orang yang mau jadi keras. Kalau orang-orang mau jadi keras, nanti suatu waktu Tuhan tidak menyelamatkan teman-teman, jangan salahin Tuhan. Gitu. Kira-kira itu. Oke, jadi masih ada kesempatan dan juga kita harus berjuang gitu ya. Iya, berjuang. Untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena itu. Shalom Kak, aku sudah terlanjur jauh salah. Bingung gimana harus berubah. Sudah coba langkah kecil, tapi selalu jatuh lagi. Aku harus gimana kalau selalu jatuh bangun? Oke, gini teman-teman. Kan saya pelayan anak muda ya. Ada 3 anak muda di Klaten. Setelah acara ibadah selesai, mereka ngobrol sama saya. Dia bilang, Kak, semua firman yang kakak kasih tahu itu saya, Kak. Terus bagaimana, Kak? Oke, apa yang mau kamu buat? Apa yang kamu mau buat setelah tahu itu kamu? Saya mau berubah tapi bingung, Kak. Kenapa yang bikin kamu bingung? Saya tanya sama cewek itu. Kita itu udah dirusak sama pacar-pacar kita, Kak. Kita tuh udah gak ada harga dirinya, Kak. Semua sekolah juga tahu kita udah dirusak. Kira-kira kalau teman-teman jadi saya jawab apa? Satu sekolah tahu nih, dia udah dirusak sama pacarnya. Apa langkah apa yang teman-teman buat? Sadari dia. Itu kan ukuran orang. Tadi kan ada batu yang dibuang sama orang karena dianggap tidak berguna. Saya bilang Allah mencintai kamu. Pelacur itu kegiatannya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan suaminya. Itu aja gak dihukum Tuhan. Saya bilang. Kamu kan ditipu sama kebodohan kamu karena kamu gak tahu kebenaran. Akhirnya cowok yang bilang cinta sama kamu memanfaatkan kalimat cinta dengan aksi yang salah. Akhirnya kamu jadi korban. Jadi yang perlu kamu lakukan ialah sadarilah bahwa kamu berharga di hadapan Tuhan. Membangun kesadaran dengan apa? Banyak baca firman, mau gak mau. Kenapa? Karena Tuhan kita cuma ada di Alkitab. Nggak ada di kitab lain, nggak ada. Mau gak mau kita bangun lewat baca firman. Yang kedua, saya pelayanan di anak muda juga. Bapak mamanya narkoba. Terus dia bilang, saya pas kita lagi berdoa nih, kita kan berdoa begini ya, biasanya kalau lagi hari Selasa Kamis kita ada jam doa. Pas berdoa saya tibalah ke anak ini berdoa. Saya melihat dia seperti menjerit, males gue nggak punya orang tua kayak gini, begini. Langsung saya bisikin di kupingnya. Dia langsung melotot. Ayo deh ngomong deh. Pas lihat tuh ada adenya nih. Karena adenya juga ikut kita. Udah nggak usah, nanti aja. Udah kita keluar, kita ngobrol. Gue tuh udah gak ada figur, Kak. Mama gue aja makai depan gue, Kak. Bapak gue sering digebukin, Kak. Selama ini kita akrab, tapi kita gak kenal dia ternyata. Saya bilang, saya peluk dia, Dek. Saya mewakili papa kamu minta maaf. Dia mungkin gak tahu, Dek. Saya membangun kesadaran itu sama dia. Membangun kesadaran itu nggak mudah, apalagi pernah jatuh. Terutama perempuan, dia nganggap dirinya sampah. Jadi saat perempuan jatuh, bangun kesadaran bahwa lu berharga di mata Tuhan. Itu mah klise, Kak. Enggak klise kok. Tuhan mati bagi kita kok klise. Emang Tuhan mati klise? Enggak. Yang lebih jelas lagi, pelacur nggak dibunuh kok. Kita kan jatuh karena kebodohan kita ya. Kalau kata Alkitab, lack of knowledge, kekurangan pengetahuan yang benar. Makanya kita jatuh. Oleh sebab itu, kalau udah pernah jatuh, jangan kekurangan pengetahuan yang benar lagi. Supaya apa? Supaya nggak jatuh.
Jadi teman-teman di sini juga cuma berhenti di retret, tapi ada follow up-nya bagaimana membangun iman seseorang atau iman teman-teman yang jadi anggota retret. Yang paling susah itu lepas dari sini. Bagaimana follow up-nya? Kita wanita kalau follow up orang, buset, mahal deh. Follow up orang tuh nggak mau di tempat makan biasa, tapi kita ikutin tuh. Karena ada duitnya, ada pokoknya ntar kita lihat aja, pasti ada. Saya bilang gitu. Tetap disediain Tuhan duitnya. Tapi punya hati yang tulus, pengen follow up teman-teman yang pernah jatuh. Apalagi yang nanya misalkan ya, follow up gitu. Kita kalau kita bilang siapa yang mau bunuh diri gitu, itu langsung dicatat. Yang itu kak, berapa orang? Sekian, oke, cari namanya. Yang mau kepahitan sama orang tuanya, itu cari namanya. Akhirnya di list, baru kita bisa efektif untuk melayani dia. Oh ini yang mau bunuh diri, oh ini yang pahit sama bapaknya, oh ini yang keterikatan pornografi, oh ini yang begini, ini yang keterikatan game. Jangankan lu mau langkah kecil, mulai aja susah. Karena saat lu jatuh, lu gak ada kegiatan untuk mengenal atau belajar supaya kamu memiliki pengetahuan yang benar. Gak ada kegiatan belajarnya. Habis belajar, Mazmur 1 deh, coba Mazmur 1. Ayat 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat, tapi kesukaannya hanya firman Tuhan, dan merenungkan firman baik siang maupun malam. Baru kalimat berikutnya, dia seperti pohon ditanam di tepi air, apa yang dibuatnya berhasil. Kenapa langkah kecil lu jatuh? Lu gak punya waktu belajar firman, merenungkan firman, tapi lu mau langkah, gak bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa dibilang firman itu pelita? Karena dia menerangi satu langkah ke depan, sampai lu punya visi yang besar. Apa visi yang besar? Kalau kita GSKI langit baru bumi baru, itu jelas langkahnya diatur. Kalau lu nggak punya belajar firman, nggak bisa bro. Langkah kecil pun jatuh, nggak bisa. Nggak sesimpel itu kekristenan. Kira-kira itu deh, biar nggak kelamaan. Thank you ya. Bos marah, sorry bos, ngaret nih bos. Oke teman-teman, ada lagi mungkin? Gak ada yang mau nanya langsung? Oh, Meske, masih mau tanya langsung ya? Oh ya. Meske. Halo Kak, kenalin Halo. aku Meske. Iya Ini Meske. aku mau nanya, gimana sih Kak caranya membawa jiwa yang untuk mengenal Tuhan, atau bisa dibilang dia seorang ateis? Sedangkan dalam hidup saya aja, saya pernah nggak menjating kaki di gereja selama 1 tahun. Itu di lingkungan saya yang tidak mengenal Tuhan. Dan satu lagi pertanyaan saya, gimana juga caranya saya mau memperbaiki hubungan yang lebih dekat sama Tuhan, itu gimana sih Kak? Oke. Kalau tentang ateis, teman-teman harus tahu apakah Tuhan izinin kita untuk jangkau dia apa enggak. Itu yang pertama ya, tahu dulu Tuhan izinin enggak saya. Caranya bagaimana? Bergumul sama Tuhan. Tuhan, yang ateis ini misalnya namanya B, saya mau si B kenal Tuhan juga dong. Kalau emang nggak ada yang Tuhan utus saya Tuhan. Ingat ya, saat kita bilang utus saya Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita
ada firman, ada jam berdoa, ada Roh Kudus. Saat kita bilang kita mau diutus, maka kita harus akrab dengan tiga ini. Karena tiga inilah yang menggarap kita. Kalau baca renungan hari ini ya, gue bukannya belanja lagi satu, bukan karena gue jualan renungan, enggak. Lu boleh baca di renungan hari ini, kebetulan gue sama anak rohani gue pasti gue bagiin, terus testimoninya juga gue bagiin. Dia bilang gini, Tuhan memberikan kita hak istimewa, ini testimoninya ya, sarinya yang gue baca, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan. Namun masalahnya apakah kita memanfaatkan semua fasilitas itu supaya kita memenuhi pikiran kita dengan fasilitas itu? Ini yang menjadi landasan bagi bangunan baru yang mengarahkan kita ke Tuhan. Ingat, kalau lu mau menginjil, lu bangun jadi bangunan baru dulu. Jadi bangunan baru dulu. Satu jadi bangunan baru, terus ada kalimat begini lagi. Sekarang kita tarik-tarikan sama dunia. Siapa yang menang? Dunia atau kerajaan surga? Tahu nggak renungan ini bilang apa? Tergantung kita. Tergantung kita. Makanya teman-teman baca di renungannya, keren-keren tuh. Keren-keren, renungannya Babe itu keren-keren. Bukannya ya renungan yang lain juga keren-keren. Gue gak promosi enggak, tapi kebetulan gue konsumsinya ini kebetulan. Tadi kan bukti ya, gue juga gak, ya gue tadi nyanyi lagu lain juga, bukan lagu PSKI. Bukan berarti yang lain jahat, enggak ada. Yang lain bagus juga. Tapi kebetulan gue konsumsi ini. Itu. Jadi tergantung kita, jangan bergerak sebelum Tuhan suruh. Makanya Wele ada kontu ciptain lagu itu. Apa? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Wah, itu keren. Kira-kira itu ya. Kalau hidupnya pakai nyanyi terus, makanya lu tahu kenapa gue nangis kalau nyanyi, karena hidupnya begitu. Waduh, hidup gue berantakan. Pas kita nyanyi, kita sadar, oh ini salah ya. Oh maksud lagu ini begini tuh ya. Oh begini tuh Tuhan. Gitu teman-teman. Oke, itu aja. Saya. Oke, jadi sesi 4 ini sudah selesai teman-teman. Kita akan sama-sama foto sama Bang Roy dan juga rekan-rekan. Ya saat itu terlihat. Oke, thank you. Oke. Thank you Pak Ketua. Thank you. Mari kita foto kita. Thank you ya. Mantap. Main gitar lu bagus. Pelayanan di mana, Yud ya? Iya. Oh, enak main gitar lu.